Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ayyuhan nas taqullaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Hujan dan disebut sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila masih di suasana Ramadan penghujung dari bulan Ramadan 1445 Hijriah, Allah masih berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, kesempatan untuk menikmati seluruh jamuan sajian kesyahduan bulan Ramadan yang semoga sampai finish tinggal menghitung hari besok, karena dipastikan besok malam sudah bertakbiran. Jadi satu nikmat yang luar biasa, kita patut syukuri itu sebagai sebuah orang yang sangat-sangat luar biasa bagi kita. Nyatanya bulan-bulan ini banyak yang sakit, banyak yang tidak bisa menyelesaikan saum, menyelesaikan rangkaian ibadah karena kondisi fisik yang tidak sehat. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan Allah SWT sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan penuh khusyuan. Terlebih tinggal beberapa jam lagi, gitu, beberapa jam, sehingga jangan sampai terlewati itu saja masa-masa kita ini. Satu harapan ketika kita keluar di Ramadan ini, sebagaimana janji Allah, menjadi orang takwa yang mendapatkan ampunan dari Allah, pun kita berharap bahwa Ramadan tahun depan kita masih bisa berada, masih bisa menikmati, masih bisa berikan kesempatan. Rahmatullah. Ramadan sangat spesial karena bulan ini satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antara 12 bulan dari bulan Muharram sampai dengan Dzulhijjah, hanya satu bulan saja, yaitu bulan Ramadan saja yang Allah sebut dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang lain tidak. Jadi menjadi sangat spesial. Rahimahullah. Di bulan ini dirangkaikan satu informasi terkait dengan Ramadan itu. Apakah Ramadan itu? Yang bagaimana Ramadan itu? Yaitu yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran, unzila, diturunkannya fihi al-Quran, dalamnya Al-Quran, dan jelas petunjuk bagi manusia secara umum, bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Quran itu sebagai penjelas dari petunjuk itu, wal furqan sebagai pembeda hak dan batil. Kemudian Al-Quran menyebabkan mulia bagi semua yang nempel dengan Al-Quran. Baik tidak ada 7 yang menjadi mulia karena mulia Al-Quran. Makanya Al-Quran sebagai Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Pertama, kota Makkah, Madinah, kemudian Ramadan, Lailatul Qadar, Jibril alaihissalam, Muhammad SAW, dan umat Islam. Kota Makkah disebut sebagai Makkah Al-Mukarramah, merupakan satu di antara 3 kota suci
maka Madinah, satu lagi Baitul Maqdis yang ada Al-Aqsa. Dan kota Makkah menempati keutamaan yang pertama. Kenapa kota ini begitu mulia? Karena pernah turun di dalam kota ini Al-Quran. Berikutnya Madinah, membuat salah satu julukan Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bersinar. Dan kata nur, namanya Syed Anwar, ya. Anwar itu yang bersinar, ya. Munawwar, munawwir, ya. Anwar, nur, artinya bercahaya. Demi Allah, kenapa kota ini begitu luar biasa, spesial, bercahaya? Karena pernah di kota ini turun Al-Quran. Makanya kita mengenal ada yang namanya ayat-ayat Makkiyah, ada yang namanya ayat-ayat Madaniyah. Apa bedanya? Bedanya apa? Ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat, surat-surat yang turun sebelum hijrah. Kalau Madaniyah, ayat atau surat yang turun setelah hijrah. Jadi bukan masalah tempat, Pak, ya, tapi masalah batas kapan hijrah, ya, kapan sebelum hijrah. Karena banyak surat-surat Madaniyah yang turun di Mekah. Posisinya berarti setelah hijrah, ketika terjadi fatah Mekah atau penaklukan atau pembukaan kota Mekah. Dua kota ini luar biasa, Pak. Kenapa? Karena Al-Quran pernah turun di kota ini, Makkah dan Madinah. Yang berikutnya Ramadan. Ramadan berangkai dari mulai bulan Muharram, ya, sampai dengan bulan Dzulhijjah. Ada Ramadan, menempati bulan ke-9. Tetapi Allah memberikan satu spesial. Bulan ini banyak namanya. Bulan Al-Quran, bulan Maghfirah, bulan Rahmah, bulan Berkah. Banyak penamaannya. Kenapa? Karena di bulan ini pernah turun Al-Quran. Makanya diperingati ada Nuzul Quran. Nuzul Quran setiap tanggal 17, ya, tadi. Al-Quran turun dengan dua saat. Ada nazal, ada anzal. Surah Al-Imran ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Langsung ayat ketiganya. Dialah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran di situ, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Dia Allah menurunkan Taurat dan Injil. Awalnya nazala, berikutnya anzal. Apa bedanya? Anzala dan nazala artinya sama secara bahasa kita, bahasa Indonesia, karena tahu bahasa kita, tetapi pemaknaannya berbeda. Anzala adalah turunnya kitab, baik Taurat, Zabur, Injil, termasuk suhuf dan juga Al-Quran, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, sekaligus dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, utuh terus segitu 30 juz.
Sedangkan nazala adalah proses turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabiullah Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap, tabaqan an tabaq, bertahap, dan sekaligus. Dan ini hikmahnya luar biasa, Pak. Kalau kita belajar Nausorof dalam satu hari, misalkan besok ada pelajaran Nausorof di Masjid Hidayatul Rumah hari Ahad, satu hari jam 6 pagi sampai dengan takjil, dibahas. Yang dibahas cuma 3, Pak: isim, fi'il, huruf. Cuma 3 huruf. Masalahnya, Pak, anaknya banyak, cucunya lebih banyak lagi. Isim, fi'il, huruf pun demikian. Satu hari blok sekaligus. Kira-kira olah atau stres? Pusing pasti. Jam berapa sampai jam 8 isim, fi'il, huruf. Ditanya di rumah, Papa gimana belajarnya? Dia tengah hati. Kenapa? Karena sekaligus 2 hari. Ahad besok kita belajar tentang isim 2 jam, minggu depan ya tentang fi'il 2 jam, lagi tentang huruf 2 jam. Itu lebih enak. Pengalaman saya ajar Nausorof itu capek memang dan pusing memang ya. Belajar bahasa Arab itu memang menguras energi, terasa banget. Beda dengan belajar bahasa kita. Saya sampai salah pikir, kenapa? Oh, belajar bahasa Arab udah materi kanan bacanya, nulis juga. Karena bahasa Arab itu kan bahasa asing, Pak ya. Bahasa asing. Selama ini kita tahu bahasa asing kita bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Jerman. Bahasa Arab juga bahasa asing. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami menurunkan dia Al-Quran itu Qur'anan bacaan Arabiyyan yang berbahasa Arab. Karena memang Nabi kita orang Arab. Kalau Nabi kita orang Sipagalo, Nabi kita orang Cilacap, bahasa ngapak kan? Orang Arab, oh ya kan? Itu Al-Quran di fasih lisan Arabiyyah. Baca Al-Quran dengan fasihnya lisan orang Arab. Gitu. Ya. Orang Arab juga banyak ternyata yang susah untuk bahasa Arab. Makanya ada namanya, wah ini terlalu kok berat lagi membacanya ini. Makanya kalau Bapak belajar membaca Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 245 ada kata-kata yabsutu, ya, ada sol, atasnya ada sin. Nah, ya, di rumah itu buka ya. Di sini buka Al-Baqarah ayat 245. Ya, kata-kata yabsutu. Ya, sol, atasnya ada sin. Membacanya bagaimana itu? Sin atau sol? Kuma orang lain. Ada ilmunya. Ada yang terlalu berat. Karena setelah sol itu, kalau dibaca dengan sin, katanya terlalu berat. Ya. Ramadan kembali lagi menjadi luar biasa istimewa karena di dalamnya turun Al-Quran. Berikutnya Lailatul Qadar. Hari-hari dalam bulan Ramadan, setiap malamnya istimewa, hari-harinya istimewa, jam-jamnya istimewa, menit dan detiknya pun istimewa. Tapi Allah pisahkan satu malam yang lebih spesial dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya, yang kemudian disebut sebagai malam kemuliaan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pada malam itu turun Al-Quran. Disebut juga sebagai Lailatul Barakah, malam yang mengundang keberkahan. Allah jor-joran ngasih pahalanya malam itu 1 dibanding 1000 bulan. Bayang kalau misalkan kita berhitung 10 jam aja, misalkan dari maghrib sampai dengan subuh, tinggal dibagi aja.
1000 bulan dibagi dengan 10 jam. Artinya per jam-jamnya berapa ratus bulan, setiap menitnya berapa ratus minggu, setiap detiknya berapa ratus hari. Bapak beribadah 1 detik sama dengan ibadah ratusan hari pada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Malam itu turun Al-Quran. Jibril alaihissalam menjadi penghulunya para malaikat. Kenapa? Karena beliau yang menyampaikan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi penghulunya para nabi. Kenapa? Beliau diberikan Al-Quran. Dan umat Islam menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena diberikan Al-Quran. Menurutnya Allah sebagai umat Islam, yuk kita angkat Al-Quran untuk mendapatkan kemuliaannya dan akan menjadikan kita di kampung ini sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Ya, ahlul Quran berkhas itu sebenarnya. Mereka diberikan kemampuan lahir batin, kesehatan fisik dan juga rohani kita bisa menyelesaikan sedikit lagi besok hari untuk sampai dengan akhir perjalanan Ramadan ini, dan kita keluar sebagai orang yang bertakwa pada Allah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.